Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko mau mengomentari acara ILC yang sangat indah, ya, debat intelektual yang nggak ada bandingannya. Kadang nggak ada yang lawan tanding Rocky Gerung di situ di ILC kemarin. Ketika Karni Ilyas mempersilahkan Rocky Gerung untuk bicara, hadirin yang di ruangan ILC yang sudah menanti kehadiran Rocky Gerung untuk bicara, itu pada tepuk tangan. Saya heran, kenapa harus tepuk tangan? Dia bukan artis. Ini kalau tepuk tangan begitu, itu ada dua hal. Pertama, orang itu kagum terhadap Rocky Gerung yang sudah diimajinasikan akan memberikan satu untaian filosofis atau elaborasi intelektual yang dahsyat. Kemudian kedua, kemungkinannya orang tepuk tangan itu memang dia lumpuh secara intelektual. Jadi ada semacam telah lahir sekarang kelompok sosial baru di Indonesia, yaitu kelompok orang-orang yang semacam inferior ya secara intelektual berhadapan dengan Rocky Gerung gitu kira-kira. Nah, ini ada problem baru dengan munculnya Rocky Gerung ke atmosfer politik Indonesia modern. Tapi sebelumnya ini dulu ya, amal soleh supaya dapat pahala ya, subscribe. Siji, loro, telu, papat, limo, subscribe. Hiji, dua, tilu, opat, lima, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Wahid, ithna, thalatha, arba'a, khamsa. Matur nuwun sangat ya. Thank you very much. Syukron katsir, atur nuhun. Nah, kembali ke acara IRC semalam. Itu aneh. Ada respon yang terlalu berlebihan terhadap Rocky Gerung. Sebenarnya melihat Rocky Gerung itu sebenarnya harus diletakkan setara atau setinggi mata kita, setara saja melihat manusia ciptaan Allah itu. Kalau kita melihat Rocky Gerung sebagai filsuf, tentu dia biasa berpikir soal the not yet ya, apa yang belum. Dan dia selalu mempertanyakan hal-hal yang berkembang, termasuk yang berkembang pikiran-pikiran yang berkembang di ruang diskusi semalam. Tapi persoalannya kenapa kita kemudian memuja orang-orang yang berpikir, itu persoalannya. Orang yang selalu mempertanyakan hal-hal yang baru secara mendasar, selalu dipersoalkan realitas itu apakah sudah benar menjadi realitas yang ideal, itu kan selalu dipertanyakan oleh Rocky Gerung untuk membuka the not yet, kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, kenapa kita kemudian memuja orang-orang yang berpikir? Sebenarnya biasa saja, justru kelahiran Rocky Gerung itu kalau tidak hati-hati kita sikapi, itu akan melahirkan kelompok sosial baru di kalangan intelektual Islam terutama yang lumpuh, yang menjadi inferior ya di hadapan orang-orang yang sebenarnya biasa saja mengembangkan pikiran-pikirannya. Nah, ini persoalan Pak Karni Ilyas adalah dia tidak memberikan ruang-ruang untuk melahirkan lawan yang standing terhadap Rocky Gerung. Perlu dicarikan orang-orang yang standing pada level kekuatan refleksi seperti Rocky Gerung. Jadi janganlah Rocky Gerung diberi ruang yang dia menikmati panggung mewah sendirian. Di sini juga harus ada semacam cover both sides dari segi intelektual, bukan dari segi pengelompokan kepentingan politik sebagaimana yang selalu ditampilkan di ILC. Nah, kemudian itu yang menarik ya dari buka substansi soal pengkalimatan teknis tentang persiapan KPU menjelang kepresidenan. Yang kedua tentang pertanyaan Rocky Gerung, dari 4 wajah calon presiden 2019, dari mana yang dari keempat itu punya potensi untuk dipermalukan? Ini juga pertanyaan yang tidak diduga sebenarnya. Saya juga tidak menduganya akan muncul. Nah, ini sebenarnya biasa saja dari seorang filsuf ya, yang selalu berpikir the not yet, apa yang belum dibahas, apa yang belum dipikirkan orang. Itu kan muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan selalu dalam diri dan kemudian direfleksikan dalam bentuk kata-kata dan juga tulisan. Nah, persoalannya adalah Rocky Gerung melihat ya, dari sistem budaya non-Jawa, tapi ketika KPU melihat dalam titik tataran nilai-nilai Jawa yang semuanya itu akan melingkungi atau terserap di dalam kepribadian keempat calon wakil presiden, termasuk Sandiaga Uno yang juga masih dekat dengan terah Jawa begitu.
Tentu ini yang tidak dimiliki. Pendekatan kultural ini mungkin yang tidak dimiliki oleh Rocky Gerung karena dia mungkin sangat keras atau sangat lekat dengan tradisi pemikiran-pemikiran Barat dalam soal demokrasi dan teori keadilan dan juga tentang penegakan hukum dan lain-lain termasuk hak asasi manusia, feminisme, gender dan lain-lain. Nah, inilah yang lepas dari amatan Rocky Gerung bahwa pemilihan presiden kali ini itu adalah pertempuran ya, antara orang Jawa dengan orang Jawa sebenarnya. Dan di sini KPU berhasil menangkap itu tentang pertarungan nilai budaya, bukan sekedar pertarungan bagaimana merebut posisi nomor satu, orang nomor satu. Oleh karena itu KPU sangat mempertimbangkan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama suku Jawa, dan juga sekarang ada tokoh-tokohnya menampilkan yang berasal dari langgam dan kebudayaan Jawa. Dan ini yang saya kira luput dari pengamatan Rocky Gerung, dan dia melihat pure demokrasi ala Barat dan non kultural atau dalam kultur Barat yang pertarungan itu haruslah head to head dan harus berdarah-darah seperti di ruang tinju, harus salah satunya harus KO, dan kalau bisa dipermalukan secara total di ruang-ruang publik. Ini persoalan yang harus dipikirkan oleh kita semua, bagaimana pertarungan ke depan soal capres kepemimpinan nasional itu tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu misalnya yang terbesar adalah nilai-nilai dalam kesundaan dan nilai-nilai kultural dalam kejawaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.